hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku berani melawan pencobaan. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak kembali undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tuhan Yesus Baik. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang baik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah kelima. Ayo kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Berlimpah Sukacita di Hatiku. Musik! Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu dari Kejadian 18 ayat 19. Kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3. Sebab aku telah memilih dia, supaya diberitakannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Ayo kakak undang kembali untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Musik! Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh dialah Raja. Adik-adik yang baik, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik, ayo disiapkan Alkitabnya, duduk yang baik. Kita angkat satu lagu pujian, baca kitab suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini yaitu dari kitab Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang terkasih, kalau kita perhatikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, ada kesamaan jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa dengan pencobaan Tuhan Yesus. Mereka sama-sama dijanjikan kebutuhan, kedudukan, dan kuasa serta sanjungan.
Namun perbedaannya, Adam dan Hawa tergiur oleh janjinya dan melakukannya. Sebaliknya, Yesus menentang keinginan iblis, bahkan menolaknya. Dan Yesus mendemonstrasikan kuasa firman Allah, sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa kuasa firman Allah memberi energi untuk menaklukkan keinginan iblis. Pencobaan pertama, iblis menginginkan Yesus menggunakan kuasanya untuk membuat roti. Mudah bagi Yesus untuk melakukannya. Siapa akan menyalahkan Yesus karena melakukan hal itu? Toh Yesus kemudian melakukan mujizat, menyediakan makanan untuk 5.000 orang dan 4.000 orang. Namun tentu saja Yesus tidak melakukan hal itu karena anjuran iblis. Maka Yesus mengutip firman Tuhan dari Ulangan 8 ayat 3. Yesus menjawab bahwa firman Tuhan lebih berharga dibanding makanan ataupun minuman. Manusia tidak hidup dari makanan, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan yang kedua, iblis membawa Yesus untuk memaksa Bapaknya melakukan hal yang ajaib. Dan iblis kini tidak mau kalah. Ia memanfaatkan firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Namun iblis memutarbalikkan kebenaran. Orang tak boleh meminta Allah melakukan sesuatu yang spektakuler hanya untuk membuktikan kasih dan perhatian Allah pada kita. Apalagi buat kita, Ia telah menyatakan kasih-Nya dan memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus mati ganti kita. Itu jauh lebih besar dari mujizat yang dilakukan Allah. Pencobaan ketiga, iblis menginginkan Yesus menyembah Dia dengan iming-iming kekuasaan. Yesus kembali menjawab dengan firman Tuhan dan memerintahkan iblis pergi. Perlu bagi kita anak-anak sekolah minggu. Iblis sering mengacaukan ketika kita sedang menyenangkan Allah. Iblis selalu berusaha menjauhkan kita dari Allah. Iblis mengalihkan pikiran kita dari hal-hal rohani kepada hal-hal yang jasmani. Iblis memanfaatkan materi dan kekhawatiran hidup kita. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Yesus menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis. Ia berperang sebagai manusia dan bukan menggunakan kuasanya sebagai anak Allah. Karena itu, kita dapat menang atas pencobaan dengan cara yang sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu melawan bujukan iblis dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, iblis akan lari dari hadapan kita. Pesan penting untuk anak-anak yang pertama, belajar percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, sebab Ia mampu memelihara seluruh kebutuhan kita lebih dari apa yang kita butuhkan. Yang kedua, siapapun kita tidak boleh menciptakan situasi tertentu yang membahayakan diri kita dan memaksa Allah menolong kita atas bahaya yang kita perbuat. Tindakan tersebut sama halnya dengan mencobai Allah. Yang ketiga, iblis menawarkan kuasa, otoritas, dan kekayaan instan kepada Yesus dengan syarat ia harus menyembah iblis. Yesus tegas menolak.
kita hari ini diingatkan juga hanya boleh menyembah dan berbakti kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, bahwa dalam hidup kami, bahkan dari kami anak-anak, ada banyak pencobaan-pencobaan sesuai dengan umur kami. Karena itu kami berdoa buat anak-anak kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang sedang bertumbuh dalam firman Tuhan. Ajarlah mereka, tolonglah mereka, supaya mereka ditolong oleh Roh Allah. Sehingga mereka, anak-anak sekolah minggu, mampu melawan pencobaan dengan firman Tuhan dan kekuatan Roh yang ada di dalam tubuh dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ayo kita siapkan persembahan kita. Kita angkat satu lagu pujian, Mata Tuhan Melihat. Musik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.